Energi terbarukan saat ini menjadi salah satu tren di dunia dalam menghadapi global warming. Indonesia merupakan salah satu negara dan potensi cadangan panas buminya salah satu yang terbesar di dunia. Perusahaan Go Public di Indonesia yang fokus ke geothermal energi adalah PGEO atau Pertamina Geothermal Energy. Apakah sahamnya memiliki prospek yang bagus atau kemahalan untuk saat ini? Hai, saya Ngurah dari Pita Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini kita bakal bahas saham PGEO yang merupakan anak perusahaan dari Pertamina. IPO pada tanggal 24 Februari 2023 dengan dana yang berhasil dihimpun sebanyak 9,05 triliun, merupakan salah satu IPO terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2023 ini. Oke, kita langsung aja. Pertama, kamu bisa cek websitenya PGEO di pge.tamina.co.id seperti ini. Jadi kepemilikannya saat ini dipegang oleh Pertamina Power Indonesia 69%, ada Pertamina PDV Indonesia 5,99%, ada Masdar 15%, dan Public 10%. Masdar ini merupakan Masdar Clean Energy, kalau nggak salah base-nya di Uni Emirat Arab ya kalau nggak salah ya. Tapi coba dicek lebih detail lagi. Dan saya langsung aja ke materi dari PGO yang bisa kamu juga dapetin di websitenya mereka. Ini data terupdate kuartal 2 2023 atau semester pertama di 2023. Di sini kamu bisa lihat total revenue tumbuh 11,9%, kemudian gross profit, net profit juga tumbuh 30% dibandingkan tahun lalu. Dengan debt to equity ratio yang tergolong masih rendah, hanya 39%. Dan ini dia project atau uh, produksi dari PGO ya. Ada 5 tempat, Kamojang, Lahendong, Ulu Belu, Lumut Balai, dan Karaha dengan jumlah uh, listrik yang dihasilkan sebagai berikut. Jadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya terkait dengan financial performance-nya dulu. Dari sini kamu bisa lihat year on year-nya memang terjadi pertumbuhan yang lumayan dari sisi net profit ya, 30%, meskipun sebenarnya dari sisi revenue cuma tumbuh 10%, berarti ada pengurangan dari depreciation expense dan juga ada finance ya, tapi ini nggak terlalu signifikan sih menurut saya. Oke, kemudian kalau kita lihat aset juga bertambah sebesar 16% dengan liabilitas yang menurun 18% dan modal bertambah 51%. Ya, karena adanya ya tadi ya IPO tadi ya. Kalau kita compare Desember akhir Desember 2022. Seperti itu, sustainable performance-nya mungkin kita langsung skip yang ini project-projectnya mereka. Nah, kita coba pindah ke prospektusnya. Di prospektusnya PGO sebenarnya kita cek dulu dari sisi prospek ke depan ya. Nah, di sini saya melihat, sorry bukan di sini 184, di halaman 218, sorry, halaman 218, ini kita melihat prospek atau keunggulan kompetitif dari PGO ke depannya. Nah, di sini untuk kategori yang disebut dengan levelized cost of energy rata-rata di Indonesia, ternyata energi geothermal diproyeksikan di tahun 2030 akan lebih rendah cost-nya dibandingkan jenis energi yang lain, mulai dari batu bara, gas, hydro, maupun onshore wind ya. Dan dari sisi pertumbuhan, bisa kamu lihat di sini, dan juga adanya rencana pemerintah sesuai dengan targetnya, yaitu 23% energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional pada tahun 2025 dan net zero emission pada tahun 2060. Nah, di sini juga perkiraan pertumbuhan kapasitas PLTP di Indonesia dalam gigawatt gigawatt per Maret 2022. Tumbuh terus, dan yang menarik adalah sebenarnya PGEO ini Pertamina Geothermal Energy ini salah satu yang terbesar kalau kita compare dengan di Indonesia dulu ya. Berdasarkan kapasitas terpasangnya, dia juga sudah tergolong terbesar. Dan oke, nah ini dan untuk kategori internasional pun Pertamina Geothermal Energy eh, paling besar kalau digabung antara own install capacity-nya dengan joint operating contract-nya.
salah satu yang terbesar di dunia malah ya kalau ini di combine ya. Tapi kalau own install capacity sendiri ya memang bukan yang terbesar di dunia. Dan kita tahu juga sumber daya panas bumi yang berlimpah di Indonesia sehingga potensinya masih sangatlah besar ke depan apalagi rencana bauran energi yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2025. Proyek-proyeknya juga bisa lihat di prospektusnya, pada dasarnya mereka memiliki potensi yang luar biasa ke depan. Dan kalau kita ngomongin potensi, kita juga nggak harus ngomongin resikonya ya. Jadi apa sih resiko yang relate dengan perusahaan ini? Jadi ada di halaman 108. Nah, ini resikonya ya. Eksplorasi pengembangan produksi sumber daya panas bumi tunduk pada risiko dan ketidakpastian subsurface. Oke, saya memang bukan orang orang yang relate dengan ini ya, karena background saya bukan ini. Cuman paling tidak kita bisa baca apa aja yang sebenarnya bisa menjadi risiko. Jadi di sini dikatakan tidak terdapat jaminan bahwa data cadangan sumber daya panas bumi perseroan dapat mencerminkan cadangan sumber daya panas bumi aktual yang dimiliki perseroan secara akurat. Karena memang eh, tidak adanya standar gitu kalau nggak salah ya, saya baca ya. Tidak adanya standar seperti itu. Oke, ini ya, ini tidak yang dibahas sebagai salah satu tidak memiliki metodologi yang standar. Oke, kemudian juga bencana geologis dapat berdampak negatif pada operasi perseroan dan salah satunya ini ya sudah disebutkan juga penggunaan data dan sebagainya. Nah, itu dia dari sisi eh, potensi dan resikonya. Kemudian kalau kita lihat kinerjanya ya, dari sisi key statistik dulu, untuk Pertamina Geothermal Energy sendiri, ya ini dia, coba saya besarin. Oke, ini tumbuh karena kan dia baru IPO di bulan Februari ya, sehingga ada bolong-bolong biasanya kalau datanya memang seperti ini. Current PE-nya juga tidak bisa nggak terlalu mahal banget, cuman current price to book value-nya 1,24, cash flow-nya di sini tidak terlihat. Oke, karena dia baru IPO ya. Inilah kelemahan kalau kita menganalisa saham yang baru IPO, dia datanya biasanya belum belum lengkap-lengkap banget. Karena oleh karena itu seorang yang fundamental biasanya dia menunggu 5 tahun setelah IPO baru dia memilih suatu saham. Jadi bukan yang saham yang baru seperti IPO baru tahun 2003 ini. Tapi kalau kita coba cek dari Simply Wall Street, untuk sekedar membandingkan ini kepemilikannya secara detail, jadi ada Pertamina Pension Fund, Masdar yang tadi disebutkan, dan sebenarnya general publiknya atau masyarakat umumnya cuma 9,9%. Dan saya melihat tren ke depan adalah perusahaan-perusahaan yang green banget seperti Pertamina Geothermal Energy ini akan lebih menarik bagi investor-investor. Itu ya, meskipun memang di sini sekali lagi terlihat tidak ada proyeksi dan sebagainya. IPS-nya pun ini menurut saya karena dia go public, jadi kan IPS itu jadi berubah ya. Lembarnya kan jadi beda. Karena awalnya jumlah lembar sahamnya sebelum go public sekian, jumlah lembar saham setelah go public menjadi sekian. Sehingga kurang valid sih menurut saya yang tadi. Oke, hmm, itu dia terkait PGO dan kira-kira bagaimana dari sisi teknikal sekarang. Untuk dari sisi teknikal, saya coba share di sini. Oke, saat video ini dibuat masih di harga 855 dan saya lebih suka menunggu di angka 745 untuk bisa mulai masuk. Hmm, yang jelas ininya udah di atas banget ya. Jadi ya potensi untuk ini untuk potensi koreksi sangat besar atau juga bisa nunggu di 810. Oke, terus target pasar, target harganya seperti apa? Kalau based on misalnya teman-teman, misalnya kamu masuk di 810, ya jual di 880, itu aja udah lumayan kan, untuk time frame-nya pendek. Tapi kalau kita ngelihat, kita compare Pertamina Geothermal Energy dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis, sebenarnya dia, ya ini ya, selain Pertamina Geothermal Energy, ada Kencana Energi Lestari, Cikarang Nasional, ini kan terkait dengan listrik ya. Cuman kalau Kencana Energi Lestari ini lebih ke PLTA, Akura Hydro. Nah, kalau kita compare dengan perusahaan-perusahaan dunia pun sebenarnya so-so ya, jadi nggak dibilang mahal juga nggak, dibilang murah juga nggak, udah inline aja kalau kita compare.
dengan perusahaan energi lainnya, kayak dengan listrik. Oke, itu aja dari saya. Jadi kesimpulannya adalah, menurut saya prospek ke depannya masih sangat oke karena energi panas bumi itu bisa dibilang paling clean dibanding yang lain. Kemudian juga kita tahu depannya ya potensi masih besar gitu loh. Jadi ini kan baru IPO dan dia di backup oleh Pertamina juga, ada dana pensiun Pertamina juga yang memiliki sahamnya. Sehingga menurut saya in the long term oke-oke aja untuk PGEO. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Semoga bisa memberikan insight buat kamu. Jangan lupa like dan subscribe. Disclaimer on. Ingat untuk melakukan riset, ingat untuk menggunakan dana dingin ketika membeli saham, dan sesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Semoga sehat dan cuan selalu.